Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk menjadi sebuah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-mahbub wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam kita nugerahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan isi pidato saya dengan mengambil tema etika komunikasi di media sosial. Saat ini kita sedang berada di era informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Dunia seakan-akan dibuat menjadi tanpa batas. Terlebih sekarang kita bisa belajar tanpa bertatap muka, yang jauh bisa menjadi dekat dan yang sulit bisa menjadi mudah. Namun pada para hadirin, dengan adanya informasi dan teknologi dengan segala kecanggihannya ini menimbulkan banyak dampak negatif, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semua generasi muda memiliki akun media sosial. Ini adalah bentuk eksistensi dari pergaulan mereka. Dan ini pula yang memudahkan orang di luar sana untuk melakukan kejahatan seperti ghibah, fitnah, namimah, dan adu domba. Nauzubillahi min zalik. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun dampak negatif ini tidak bisa kita tuangkan kesalahannya kepada media sosial. Sejatinya jika kita menggunakan media sosial ini dengan baik, maka hasilnya akan baik pula. Begitupun sebaliknya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, adu domba, dan fitnah. Sejatinya Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial itu terbukti kesahihannya. Oleh karena itu, kita harus mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabai fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepadamu seseorang fasik yang membawakan suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menuangkan dan membuat seseorang celaka kepada suatu kaum karena kebodohanmu dan kamu menyesali perbuatan itu. Oleh karena itu para hadirin, kita harus lebih berhati-hati ketika menerima informasi. Dan yang ketiga, tidak boleh pamer. Di era informasi dan komunikasi sekarang, maraknya fenomena flexing, di mana banyak orang yang di luar sana memamerkan kemewahannya di media sosial. Padahal hal ini dilarang keras dalam agama. Dan yang keempat, tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah jarimu harimaumu. Maksudnya apa para hadirin? Ini benar-benar sangat dahsyat. Apa yang kita posting harus kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, menghargai sesama. Di era informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya ini, pasti banyak yang menimbulkan pro kontra, ujaran kebencian, perbedaan pandangan, dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan sikap menghargai dan beretika di media sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surah Qaf ayat 18, yaitu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang berarti tidak semua perkataan, tidak ada suatu perkataan melainkan di sisinya terdapat malaikat pengawas atau yang selalu mencatat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bermedia sosial dan jangan langsung percaya dengan berita yang telah tersebar luaskan.
Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin bersembayang berlama-lama. Semoga pidato dan lomba ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Uzur ma qala wala tanzur man qala. Lakum minni ahlat tahiyat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.